Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Suster Yanti yang sudah memberikan izin kepada saya sehingga saya bisa mengerjakan tugas akhir semester saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anastasia Sirait dengan MPM 2309100150. Di sini saya akan membahas tentang malaikat pelindung dan eksorsisme. Yang pertama yang kita bahas itu adalah malaikat pelindung. Malaikat pelindung adalah malaikat yang diyakini oleh beberapa orang dalam tradisi Katolik sebagai entitas surgawi yang ditugaskan oleh Allah untuk melindungi, membimbing, dan mengawal. Dan malaikat pelindung diyakini hadir untuk memberikan perlindungan secara spiritual, membantu dalam menghadapi cobaan dan tantangan hidup, serta memfasilitasi pertumbuhan rohani seseorang yang dilindunginya. Mereka dianggap sebagai pembela yang setia dan penolong yang siap membantu individu dalam menghindari bahaya fisik, moral, dan spiritual. Pengertian malaikat pelindung juga mencakup keyakinan bahwa mereka berfungsi sebagai perantara antara manusia dengan Allah, terus membawa doa-doa kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Malaikat pelindung ini juga diyakini memiliki pemahaman lebih mendalam tentang kebutuhan dan perjalanan spiritual kita atau rohani kita yang mereka di dalam perjanjian lama. Kita mengetahui bahwa para malaikat diutus Allah untuk menjaga umatnya manusia, seperti contohnya dalam kisah Lot, bangsa Israel, Nabi Musa di Keluaran 32 ayat 34. Ini juga di perjanjian baru, Yesus mengajarkan bahwa ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena Allah berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Itu kita mengetahui bahwa Allah mengirimkan malaikatnya untuk menjaga manusia, bahkan anak kecil sekalipun. Malaikat ini yang tak terbatas oleh tubuh menjaga manusia, namun pada saat yang sama mereka memandang Allah. Artinya waktu mereka menjaga manusia juga memandang yang baik. Yang pertama itu tugasnya adalah para malaikat yang baik ini adalah untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Terus tugas kedua, tugas sukarela dari para malaikat yang baik adalah melindungi manusia dan memperhatikan keselamatan kita manusia. Terus yang ketiga, setiap umat beriman mempunyai malaikat pelindung yang khusus sejak baptisan. Berarti sejak kita dibaptis kita memiliki malaikat pelindung. Jadi di sini besar peran malaikat pelindung bagi keselamatan kita manusia. Namun gereja tidak pernah mengeluarkan pengajaran tentang adanya malaikat pelindung yang khusus yang mendampingi setiap jiwa manusia dengan nama-nama khusus tertentu, apalagi mengharuskan kita untuk berkomunikasi dengan malaikat pelindung kita itu. Kecenderungan untuk berkomunikasi dengan para malaikat ini malah harus kita waspadai, karena nanti dianggap sebagai semacam tahayul. Cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Selanjutnya di dalam doa kita, komunikasi yang kita lakukan adalah antara kita dengan Tuhan. Maka prinsipnya adalah sama seperti kita boleh memohon agar para orang kudus mendoakan kita. Kita pun boleh, tapi bukan diwajibkan. Selanjutnya kita masuk kepada eksorsisme.
Menurut New Advent Epitolopedia, pengertian eksorsisme adalah tindakan pengusiran setan-setan atau roh-roh jahat dari orang-orang atau tempat atau benda-benda juga yang diyakini kerasukan setan atau menjadi korban atau alat-alat tipu muslihat. Dua itu sebagai cara yang dilakukan untuk maksud ini, terutama pengusiran setan secara resmi di dalam nama Tuhan. Eksorsisme ini memiliki dua macam. Yang pertama, eksorsisme sederhana yang dilakukan terhadap katekumen oleh imam yang membaptis. Yang kedua itu ada yang resmi atau besar pada kasus orang-orang yang kesurupan, terkena pengaruh roh jahat. Bentuk eksorsisme ini hanya dapat dilakukan oleh imam yang ditunjukkan secara khusus oleh uskup. Ia haruslah seorang yang kudus, dalam artian berakar kuat dalam doa, sabda, sakramen, puasa, mati raga, dan rendah hati dengan mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Sebelum melakukan ritus ini, imam itu sendiri harus mengaku dosa di sakramen tobat atau setidak-tidaknya mengucap doa dan sedapat mungkin mempersembahkan misa dan memohon pertolongan Tuhan dengan doa-doa yang khusus. Jadi pada prinsipnya dalam doa mengusir kuasa jahat ini yang boleh kita lakukan sebagai umat Katolik bukan dalam artian berkomunikasi atau menghardik iblis secara langsung, namun bisa berupa doa permohonan kepada Tuhan dan doa syafaat dari para orang kudus dan para malaikat Tuhan untuk membantu kita mengusir setan dan memohon kepada Yesus untuk mengusir kuasa jahat itu bagi kita. Sedangkan untuk yang seperti yang disebutkan tadi ada di benda-benda gitu, itu lebih baik dibakar atau dimusnahkan saja sebagai tanda tiada keterikatan lagi dengan benda itu. Dan berdoa rosario kepada Bunda Maria karena doa ini paling berkuasa untuk mengusir kuasa roh jahat, karena Bunda Maria yang telah berhasil mengalahkan kuasa jahat dengan kekudusannya, kerendahan hati, dan ketaatannya kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Jika diucapkan dengan diposisikan hati yang benar, doa ini beserta doa litani para kudus akan sangat besar kuasanya. Di samping doa, tentu yang sangat besar kuasanya untuk menolak kuasa jahat adalah sakramen tobat dan ekaristi. Sekian penjabaran dari saya ucapkan terima kasih.